Ketika impian terbaikmu tidak tercapai, maka jangan rubah impiannya, tapi coba pelajari, mungkin saja engkau berada dalam jalan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar di weekend panjang kali ini ya? Sabtu, Minggu, dan Senin. Masya Allah, tabarakallah, Senin masih libur ya teman-teman. Bunda juga sama nih, Pak suami masih libur, anak-anak masih libur. Tapi sekali lagi ya, pekerjaan yang merubah tangga tuh kayaknya gak ada libur ya. Tapi gak apa-apa, tetap jalanin, tetap bahagia. Oke, untuk video kali ini bakal berdurasi lebih panjang dibanding sebelumnya karena Bunda mau ngebahas tentang yang banyak banget di DM Bun Ai dan juga di Smart Mom Class. Rata-rata kalau ditanya, "Hey, 3 prioritas tabungan kamu biasanya buat apa sih?" Nah, biasanya teman-teman bakal kejawab buat beli rumah. Tapi di sini Bun Ai nggak promo apapun, tidak di endorse perumahan apapun. Di sini Bun Ai mau kasih tahu teman-teman aja informasi yang Bun Ai tahu sebagai ibu rumah tangga tentang KPR yang mudah-mudahan bakal bisa jadi referensi ya buat teman-teman. Nah, ini sebagai contoh di Sunrise River Cilengsi, ada yang rumahnya di sini, boleh komen. Ini adalah salah satu contoh di dalam satu perumahan terdapat perumahan komersil dan juga perumahan subsidi. Nah, kalau yang di atas itu adalah perumahan subsidi, ada 2 jenisnya, ada KPR FLPP dan KPR BP 2PT. Ya, singkatnya yang Bunda paham adalah FLPP ini kita nggak harus punya tabungan dulu, alias kita bisa maksimalkan ya untuk plafon KPR-nya. Sementara kalau yang B2PT ya, itu harus punya tabungan dulu. Jadi untuk plafon KPR-nya juga tidak semaksimal si FLPP. Nah, teman-teman di sini bisa lihat tadi untuk suku bunganya, kalau yang subsidi itu flat di 5%. Jadi aturannya seperti itu. Tapi untuk luas tanahnya juga nggak boleh melebihi 60 meter ya, teman-teman. Wallahu alam sih, kalau misalnya ternyata ada yang bisa hook, nah itu dulu boleh, kalau sekarang jatuhnya ke komersial, itu setahu Bun Ai. Tapi kalau teman-teman ada yang lebih tahu di sini, boleh banget bantu komen supaya membuka wacana baru gitu ya, mungkin para ibu rumah tangga atau pasangan yang baru menikah itu untuk lebih membuka mindset lagi kalau memang memutuskan untuk mengambil KPR. Oke, lanjut ya. Jadi kalau BP2PT, mohon maaf, ini kita harus memiliki sejumlah tabungan dulu. Jadi untuk maksimal KPR-nya pun itu nggak seperti FLPP. Kalau FLPP tuh nyaris hampir ya 95% itu bisa di cover sama bank. Nah, sementara kalau BP2PT ini itu enggak semuanya. Nah, yang menentukan nanti kita kalau ngambil KPR subsidi nih misalnya ya, kita masuknya ke FLPP atau BP2PT itu murni dari perbankannya. Nah, itu biasanya dinilai dari lamanya bekerja, usia dan sebagainya. Nah, kalau untuk cicilannya dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu biasanya sama. Jadi pakai bunga 5%, tapi di atas 10 tahun nah dia bakal pakai bunga sih 10% tadi. Jadi bedanya kayak gitu ya. Kalau yang benar-benar subsidi FLPP itu akan flat pakai suku bunga yang 5%. Jadi itu aman benar-benar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi syaratnya nih untuk pengambilan KPR subsidi. Yang pertama itu biasanya income, itu maksimal 6-8 juta. Kenapa seperti itu? Karena dinilai kalau di atas 8 juta itu harusnya udah komersil. Karena kan untuk cicilannya sendiri di sini flat. Nah, yang kedua itu dilihat dari usia. Yang ketiga lagi dilihat dari dia sudah punya rumah atau belum. Karena subsidi ini hati-hati ya untuk minjemin nama. Misalnya nih, bude atau tantenya mau ngambil KPR subsidi terus pakai nama kita belum merit. Nah, itu kita nanti kalau udah nikah nggak bakal bisa lagi tuh ngambil KPR subsidi. Jadi hati-hati banget karena KPR subsidi ini cuma dikasih 1 kali, khusus untuk yang belum punya rumah. Jadi kalau udah punya rumah juga nggak bisa. Setahu Bun Ai seperti itu. Setahu setempe ya. Ya pokoknya setahu Bun Ai kayak gitu ya teman-teman. Terus misalnya suaminya belum punya rumah tapi karena beli aset pakai nama istrinya gitu, itu gimana? Itu juga kayaknya bakal sulit karena dilihat itu dalam 1 kakak. Jadi hati-hati banget. Nah, di sini juga ada di Cibucil Permai itu ada booking misalnya 5 juta tapi dikasih cashback 3 juta. Sebenarnya sama aja. Jadi kayak DP itu cuma 2 juta, plafon KPR itu 166 juta.
Pokoknya kalau KPR subsidi setahu Bun Ai itu harganya sama untuk di daerah Depok ya. Wallahu alam di Jakarta nggak tahu Bun Ai. Karena Bun Ai muter-muternya itu di Cilengsi sama di daerah Citerep. Itu harganya sekitar 168 juta. Nah, kalau di daerah teman-teman untuk KPR subsidi berapa nih? Boleh ya sharing di kolom komen. Nah, oke, kita langsung masuk ke KPR komersil. Nah, kalau dari sisi bangunan, komersil ini pasti jauh lebih ready untuk ditinggalin dibanding si KPR subsidi. Nah, kalau pengalaman Bun Ai, KPR subsidi ini, pengalaman Bun Ai itu teman-teman harus punya dana sekitar 20 juta di luar dana darurat untuk ngeberesin, baik nutup belakang ataupun bikin ya ala pagar ala-ala. Ini mohon maaf ya, Bun Ai dubbingnya sambil ngajar Smart Mom Class. Karena biasanya kalau jam 1 siang itu Bun Ai ngajar Smart Mom Class. Nah, untuk minggu ini kita lagi batch di private class. Jadi spesial untuk dibikinin budgetingnya masing-masing peserta, dipilihin untuk metode menabungnya. Oke, lanjut ya. Ini adalah perumahan komersil di daerah Bun Ai, namanya Banjaran Grand Residence. Kalau Bun Ai kan Banjaran Residence, nggak ada Grand-nya. Nah itu ya. Tapi kalau Bun Ai mah perumahan lama teman-teman. Jadi udah penuh banget, jadi kayak udah nggak ada lagi. Tapi kalau rumah-rumah dijual sih banyak. Nah ini kita lihat ya, di sini harganya itu sekitar harga jualnya tuh 516 juta. Nah DP 5%, sakti ya. Zaman sekarang tuh sakti banget. DP 5%, kadang DP 0% tuh bisa. Kalau zaman dulu itu susah banget karena bikin perumahan gak semudah zaman sekarang. Harus row jalannya 2 mobil, kalau sekarang tuh 1 mobil aja bisa. Bahkan di dalam gang-gang pun bank juga lebih fleksibel, itu di approve. Untuk luas tanahnya tuh 42, tipenya 45. Jadi kalau luas tanahnya 42 tipe 45 sih sehemat Bun Ai ini pasti tingkat kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin 20-25 atau 25-20 itu Allahu alam lah ya. Karena Bun Ai cuma ngambil brosurnya supaya buat konten, Masya Allah ya. Maafkan ya marketingnya ya. Jadi di sini yang mau Bun Ai kasih tahu sama teman-teman adalah maksimal KPR 7% fixed margin. Nah ini Bun Ai nggak tahu maksudnya dari 7% dia benar-benar memakai bunga 7% kah developernya, atau yang Bun Ai khawatirkan seperti yang ini nih Grand Nusa Indah. Dia itu asumsi bunganya 6,9%. Bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, di sini nih yang mau Bun Ai bahas sama teman-teman semua. Jadi kita harus smart nih. Kalau memang kita mengikat diri kita untuk ngambil KPR antara 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 25 tahun. Bahkan Bun Ai pernah ketemu salah satu bank itu boleh di-approve sampai 30 tahun. Dari sinilah kita harus cerdas. Bunga berapa sih yang dia pakai? Secara tenor karena lebih panjang pastinya cicilan lebih murah. Tapi sebenarnya kan jumlah bunga yang kita bayar karena itu ya. Nah di sini nih teman-teman harus ngitung berapa sih maksimal cicilan yang harus saya bayarkan. Kalau nanti sewaktu-waktu pakai margin maksimal yang diatur sama pemerintah yaitu 12%. Bahkan Bun Ai ketemu KPR yang bunga promonya, bayangin ya, 1%, 2%, kebayang nggak tuh floatingnya? Floating tuh naiknya gitu. Jadi ketika nanti dia naik gitu ya jumlah cicilannya, itu kira-kira berimbang gak sih sama income kita gitu ya teman-teman. Misalnya dia naiknya tiba-tiba jadi naiknya tuh 2 juta cicilannya, bener gak sih tahun depan kita bisa naik income sampai 2 juta rupiah? Terus kebutuhan kita kira-kira membackup gak sih nih kayak gitu. Karena ingat ya, semakin income kita naik, cicilannya naik, kebutuhan kita juga bukan semakin rendah tapi semakin naik. Nah itu ya. Nah ini Bun Ai coba hitung sama hitung-hitungannya Bun Ai ternyata sama. Jadi contoh ini untuk KPR harga maksimum kreditnya itu 447 juta dengan asumsi bunga promo 6,5%, mohon maaf. Nah ini untuk tenor 10 tahun Bun Ai hitung di 5.069.000. Jadi ini benar 5.075.000. Nah sekarang kita bakal hitung nih, kalau misalnya dia promonya cuma 1 tahun teman-teman, terus di tahun kedua dia bakal naik nih suku bunganya. Kita ambil yang maksimal dulu ya, kan lebih baik kita ambil pahitnya. Teman-teman pasti seneng kan kalau misalnya dijanjiin bayarnya harus 6 juta sekian, ternyata bayarnya cuma 5,8, 5,7, itu kan lebih baik
ketimbang dijanjiin ya 5 juta sekian lah, tau-taunya bayarnya sampai 6 juta. Nah itu kan jauh lebih menyakitkan ya. Ini Bun Ai pilek banget ya. Padahal makan esnya cuma sedikit, Masya Allah tabarakallah. Nah ini jadi Bun Ai udah hitung-hitungan juga ya, pakai hitungan Bun Ai maksimal dari 5,75 nih, jadi 5,1 itu bisa aja maksimal cicilannya di tahun kedua. Kalau pakai suku bunga yang memang diatur sama pemerintah bisa sampai 6.300.000. Nah itu tuh yang harus kita tahu, kira-kira dalam 1 tahun ke depan terus cicilannya ketika naik 1,3 apakah kita income-nya juga naik segitu. Pertama itu, meskipun ya jarang juga ditemui dari yang suku bunga promo terus langsung suku bunga maksimal, nah itu jarang sih ditemuin. Nah ini Bun Ai lagi dikirimin dari Sanei Financial Planner, seneng banget nih. Soalnya dia tuh bukunya singkat tapi isinya lengkap. Nah, Sanei itu artinya mohon maaf save money. Di sini juga ada tips menabung, terus ada kalendernya. Terus di sini juga teman-teman bisa tulis bank card information, mungkin nama banknya, nama PIN-nya, tapi hati-hati ya. Jangan taruh sembarangan nih bukunya. Di sini juga ada kalender keuangan, catatan aset, terus di sini banyak banget. Pokoknya Bun Ai ngelihatnya ini buku simpel banget tapi lengkap. Terus yang Bun Ai suka ada pengeluaran tahunan, ada financial goals. Nah, Bun Ai pribadi lebih seneng buku yang simpel kayak gini ya teman-teman. Jadi udah mencakup semuanya. Jadi kita bisa maksimal untuk nyatet di satu buku ini. Nah biasa ya kalau financial planner bagaikan sayur tanpa garam kalau nggak ada cash flow bulanan. Karena ini udah wajib banget. Nah cash flow bulanan ini nanti ada rekapannya. Jadi dia bikin kayak lorong-lorong boros yang sering banget Bun Ai info sama teman-teman. Nah ini mohon maaf banget, Bun Ai belum bisa review full. Pokoknya kalau mau tahu, mau kepoin langsung aja ke Sanei Financial Planner. Nanti untuk linknya Bun Ai bakal cantumin di description box. Nah ini untuk catatan keuangan harian juga penting bagi yang baru belajar budgeting sehingga tahu lorong borosnya masing-masing. Jadi di sini nanti tinggal ditulis-tulis saja untuk tanggalnya. Nah ini nih yang paling Bun Ai happy. Ada cooking time. Soalnya jujur ya, masak itu kan memang kegiatan rutin. Jadi kadang-kadang ngehabisin waktu juga kalau memang kita nggak ada rencananya, nggak ada meal plan-nya. Nah di sini tuh ada buat meal plan, ada juga buat nulisin daftar belanjanya. So jadi lengkap banget, financial planner, harganya juga terjangkau. Langsung aja kepoin untuk TikToknya, Instagramnya di mana yo? Di Sanei Planner. Kalau TikToknya di sanei.id. Masya Allah tabarakallah ya, 12 menit nih ya, 12 menit pertama, masih sisa sekitar 11 menit lagi. Teman-teman yang boring boleh di skip dulu sampai sini, boleh makan dulu, boleh aktivitas dulu, nanti tapi jangan lupa ya untuk nonton lanjutannya. Sebenarnya untuk KPR ini, Bun itu tadi bikin videonya nyaris 30 menitan, bahkan lebih, karena mau Bun Ai bahas untuk cara nabungnya. Tapi balik lagi Bun itu deg-degan, teman-teman boring, jadi ya udah ya. Mudah-mudahan apa yang Bun sampai ini di video kali ini membuka sedikit wacana teman-teman tentang KPR. Sekali lagi Bun Ai lagi nggak ngebahas hukumnya, tapi Bun Ai lebih pengen kita kalau memang memutuskan sesuatu apapun itu, investasi, berhutang, please banget jangan abu-abu. Meskipun kita nggak tahu sampai seluk-beluknya, minimal kita tuh ada gambarannya, sehingga nggak shock ya. Nah ini balik lagi ya, jadi gimana sih cara membaca cicilan Bun Ai? Nah tadi yang Bun Ai bilang, sebagai contoh, kalau teman-teman mau ambil perumahan komersil, Oke, sebelum masuk ke cicilan ya, Bun Ai mau sambil sharing bedanya apa. Kalau perumahan komersil tuh secara bangunan pasti jauh lebih bagus, tapi itu juga nggak menjamin kenyamanan teman-teman. Jadi kan orang ada yang nyaman nih punya pintu belakang, ada orang yang nggak nyaman punya pintu belakang. Nah intinya sih kalau memang rumahnya dibangunin sama developer dan bukan perumahan sultan ya bahasa Bun Ai, itu kita tetap harus siapin sedikit banyak uang untuk renov kecil-kecil. Nah jangan lupa ya, jangan gunain abis-abisan dana darurat untuk ngerenov rumah, karena pindahan rumah pun akan menghabiskan banyak biaya dana tak terduga. Dan kalau renov itu selalu aja over budget. Belum pernah sih Bun Ai denger orang renov terus nggak over budget. Teman-teman malah pernah nggak? Kalau pernah mah boleh sharing sama Bun Ai nih di kolom komen. Masya Allah tabarakallah. Karena emang banyak banget yang bilang pasti over budget karena ya itu tadi, kalau ngebangun rumah tuh selalu aja ada resiko, dan ketika ngebongkar lagi itu pasti budgetnya nggak sedikit itu ya yang setahu Bun Ai. Oke, jadi lanjut ya.
Gimana nih kita untuk ngebaca dari mulai cicilan skemanya tersebut? Teman-teman lihat dulu untuk bunga promonya. Hati-hati, semakin kecil bunga promonya, maka tingkat floatingnya akan semakin besar. Jadi maksud Bun Ai, misalnya contoh ya, kalau misalnya cicilannya kok kecil banget ya, minjemnya tuh 800 juta misalnya atau 400 juta, tapi kok cicilannya cuma 3 jutaan. Nah, ini harus di apa ya? Harus hati-hati, mungkin bunga promonya tuh kecil banget. Nah, jadi teman-teman lihat dulu harga akadnya, berapa sih harga akadnya. Nah, biaya-biaya juga penting banget kita tahu, baik dari asuransi KPR, terus misalnya ada pajak nggak, siapa yang nanggung gitu. Tiba-tiba nanti DP-nya 23 juta, tapi pajaknya kita yang nanggung, surat-surat kita yang nanggung. Nah, itu juga bakal bikin biaya itu membengkak luar biasa. Jadi di sini contoh ya, ini kan ada nih plafon KPR-nya tuh 447 juta. Nah, kita lihat deh ya suku bunganya berapa sih. Nah, di sini kita main di 6,5%. Nah, cicilannya berapa nih? 5,75. Teman-teman tanya sama marketingnya, Mas maaf nih ya, ini bunga promo berlaku berapa tahun ya? Kalau dia bilang setahun, nah berarti tahun kedua udah masuk tuh ke bunga floating. Nah, kita lebih baik prepare ke bunga yang maksimal. Meskipun ya jarang banget dari yang promo tiba-tiba langsung nih ke maksimal, itu jarang. Nah, jadi tuh kita tahu kenaikan cicilan berapa sih, nanti imbang nggak nih kurvanya gitu. Jangan, ya boleh lah kita bilang rezeki Masya Allah ada, kan biasa gitu ya. Tenang aja, income selalu naik, yes ya. Yang menjamin income kita selalu naik tuh masih abu-abu, tapi kalau cicilan kita akan naik itu udah pasti. Jadi jangan menggabungkan sesuatu, ya ampun belibet kan. Jangan menggabungkan gitu antara yang abu-abu dengan sesuatu yang udah pasti. Takutnya nggak ketemu teman-teman. Kecuali ya, tapi balik lagi, apapun yang mau share di hari ini itu murni pandangan dari seorang ibu rumah tangga biasa, bukan seorang ahli. Teman-teman boleh banget berbeda. Cuma Bun Ai mau kasih tahu aja. Kalau dulu nih Bun Ai itu udah hafal, kayak misalnya harga rumah berapa? 400 juta nih. Oh, berarti cicilannya 4 juta untuk yang 15 tahun. Nah, itu tuh Bun Ai udah tahu tuh gambarannya. Tapi kalau sekarang kan enggak, karena bank juga fleksibel banget. Bahkan perumahan-perumahan yang di dalam gang loh, yang penting masuk satu mobil itu boleh. Kalau dulu itu harus 2 mobil. Nah, itu lebih susah lagi. Tapi ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah, berarti kan diberikan kemudahan terus untuk memiliki rumah. Karena memang rumah ini adalah sesuatu yang pokok atau sesuatu yang standar. Orang kalau udah nikah pengennya punya rumah gitu. Udah kerja pengennya beli rumah kayak gitu. Tapi balik lagi ya, tidak punya rumah itu bukan sebuah aib yang pertama. Tidak memiliki rumah itu juga bukan sebuah dosa, bukan sebuah sesuatu yang memalukan, enggak sama sekali. Jadi itu dulu. Jangan sampai nih kita menggadaikan kebahagiaan kita itu hanya karena satu keinginan kita. Nah itu tuh. Mamah dadah keluar lagi kan di menit ke-17. Bukan mamah dedeh nih, mamah dadah ya. Oke, teman-teman lanjut ya. Jadi setelah bunga promonya habis, kita harus tahu dulu nih berapa sih sisa plafonnya. Nah, ini yang harus jeli banget. Nah, kalau di Smart Mom Class itu Bun Ai open banget untuk masalah KPR. Kalau memang ada yang punya KPR, biasanya kalau mau dihitungin kita hitungin, itu nggak apa-apa. Tapi balik lagi ya, versinya ibu rumah tangga. Nah, ini jadi sisa di tahun kedua itu plafonnya sekitar 416 juta. Jadi total yang dibayarkan itu cicilannya 6 juta lebih ya, hampir 60 juta, mohon maaf, 61 juta 200. Ya udah, bunga yang dibayarin sama teman-teman di tahun pertama tuh 30 juta. Gitu, karena plafonnya cuma berkurang 30 juta. Nah, kalau untuk KPR juga ada dua nih, ada yang syariah, ada yang konvensional. Kalau konvensional enaknya apa? Bisa di boom di tengah jalan kalau di atas 5 tahun setahu Bun Ai. Kalau yang syariah namanya bukan boom cicilan tapi pelunasan sebagian. Sebenarnya agak-agak mirip, cuma kalau syariah kan dia memang udah pasti gitu bunganya. Dan kalaupun dia naik atau skema step up deh kalau nggak salah, dia tuh udah dikasih tahu di akad. Jadi nanti tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian gitu. Teman Bun Ai ada tahun pertama itu kalau nggak salah 5 jutaan, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima naik terus sampai maksimal di tahun tahun ke-6 dia bayar 9 juta. Nah itu kan jadi udah tahu nih, wah berarti tahun ke-6 saat anak aku usia sekian, saat istri aku usia sekian, aku juga harus punya income sekian nih karena cicilannya 9 juta. Jangan sampai nih gara-gara
kita keburu-buru, ujung-ujungnya malah nanti repot di tengah jalan. Karena nggak mudah kalau kita mau jual lagi, jujur aja. Dalam posisi sertifikat itu masih di bank yang pertama, dan kita ketika mau lunasin itu banyak banget, nggak semudah kita itu ngutang. Jadi kalau mau lunasin sama lembaga itu lebih susah ketimbang kita ngutang. Kalau ngutang tuh meskipun hari ini teman-teman income-nya nggak cukup, itu pasti diusahain. Ya ibaratnya gini, kalau anak sekolah itu ada yang memang naik sekolah atau naik kelasnya murni, memang dia pintar. Nah kalau ngutang murni ini emang dia di-approve sama bank, tapi ada orang yang dipaksa gitu untuk naik kelas, ya diatur untuk cicilannya lah, ini jangan dimunculin, ditambahin income ABC lah, ditambahin bonus ABC lah. Nah itu kadang-kadang memanipulasi pikiran. Wow. Ini video kayaknya panjang banget, padahal masih banyak banget loh. Di belakangnya tuh Bun Ai udah bikin coret-coretan cara nabungnya, cuma ya itu durasinya kepanjangan. Mohon maaf ya teman-teman kalau bikin boring videonya hari ini. Dah sampai menit ini Bun Ai ngucapin makasih dulu deh buat sahabat Bun Ai semuanya yang selalu ngedukung channel sederhana ini, channel seorang ibu rumah tangga yang masih semangat gitu untuk terus-menerus memperbaiki keuangan. Bunda pribadi juga masih terus belajar menemukan metode terbaik, kadang-kadang ganti metode setiap bulan. Karena ya sama, Bunda juga kan ibu rumah tangga biasa ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau ngeliatin anak pengen langsung beliin. Ada hasrat karena kita punya income sendiri atau misalnya kita punya sampingan, pengen langsung beliin. Nah tapi kan itu semua harus termanage dengan baik supaya apapun yang kita kasih sama anak-anak itu adalah sebuah kebaikan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Nah buat teman-teman, pokoknya semangat terus. Apapun yang Bunda sampaikan itu benar-benar versi ibu rumah tangga. Jadi kalau yang hari ini nonton ahli itu makasih banget, mudah-mudahan bisa berkomentar juga di kolom komen sehingga bisa jadi ilmu kita sama-sama. Dan pastinya Bunda berharap menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Masya Allah tabarakallah ya. Pokoknya kita saling merangkul, berpegangan tangan untuk menuju keuangan yang jauh lebih baik ya. Merdeka nih kayak udah mau jadi anggota DPR Bun Ai. Oke, di 2 menit terakhir ini Bun Ai ada cara nabung buat teman-teman yang income-nya mungkin UMR nih atau misalnya di bawah 6 juta. Nah ini berarti kan untuk ngambil rumahnya itu bisanya di perumahan subsidi. Nah harganya itu sekitar 168 juta. Nah kalau dibagi dengan harian itu sekitar 92.000. Kalau dibagi per minggu itu sekitar 269.000 per minggu. Terus kalau misalnya dibagi per bulan itu sekitar 2.800.000 per bulan. Kalau emang niat banget, bener-bener niat itu kalau bisa nih jangan nabung secara flat, jadi terus menerus nabungnya kayak gitu tuh jangan. Nah untuk skema menabungnya Bunda bahas besok aja ya, karena ini kan videonya udah kepanjangan banget, takutnya malah teman-teman boring, masuk angin kan jadi bahaya kan ya. Nah ini untuk tips ngambil KPR Bunda cuma saranin 3, pastikan bunga yang ditawarkan kita paham betul berapa floatingnya, berapa naiknya. Yang kedua tuh asuransinya tuh mengcover apa aja. Surat-suratnya jangan lupa juga ditanya, SHM, AJB atau SHGB. Nah itu penting banget juga, harus tahu IMB-nya, yang namanya perumahan tuh harus ada IMB supaya nggak terjadi konflik. Listriknya gimana, airnya gimana. Cara terbaik sebenarnya untuk tahu rumah nih atau perumahan tersebut mahal atau enggak, nanya di sekelilingnya harga tanahnya tuh berapa. Aduh mohon maaf ini videonya goyang-goyang ya. Oke, jadi ini aja bisa Bunda share hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.